Haleluya, puji Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, kembali kita di dalam Renungan 79. Kita bersama-sama akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Di hari-hari ini kita masih terus di dalam pelajaran dalam Amsal ya. Kita belajar bagaimana supaya kita hidup dengan karakter yang baik, tidak menjadi orang-orang yang bebal. Dan kali ini kita akan belajar, kita akan melihat perbedaan antara orang yang bodoh dan orang yang pandai. Dan tema kita pada saat ini adalah mengajar ya. Amsal pasal 15 ayat yang ke-21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Puji Tuhan ya. Kita melihat di sini ada perbedaan antara orang bodoh dan orang pandai. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya contoh di sekolah, orang bodoh pasti nilainya tidak sebaik dengan orang yang pandai, ya, yang mendapatkan juara. Orang yang bodoh tidak sebaik nilainya dengan orang yang pandai, yang bisa mendapat juara, yang memiliki nilai yang bagus, nilai yang baik di dalam mata pelajaran. Namun bukan sekedar itu, ya, bukan hanya sekedar itu saja kita melihat perbedaan antara orang bodoh dan orang pandai ya. Antara orang bodoh dan orang pandai karena hanya seperti itu saja. Tidak mungkin kita bisa melakukannya, kita membedakannya ya. Tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan sebagai umat manusia untuk membedakan, melihat antara orang bodoh dan orang pandai. Nah, kalau kita berpikir orang bodoh dan orang pandai hanya seperti nilai atau IQ-nya ya, IQ-nya yang tinggi, yang baik. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus mengetahui apa itu orang pandai dan orang bodoh ya. Orang pandai dan orang bodoh ada perbedaannya. Orang pandai adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan ya. Kita sebagai umat Tuhan, kita mengetahui, kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh artinya mereka tidak mengetahui, mereka tidak memiliki pengertian akan firman Tuhan. Nah, menjadi permasalahannya bukan sekedar tingkat pengetahuan atau tingkat IQ yang dimiliki oleh seseorang, tetapi orang bodoh dan orang pandai yang dilihat adalah bagaimana soal kualitas kehidupannya. Soal kualitas kehidupannya itu yang menjadi masalahnya. Nah, banyak orang yang tidak terlalu rendah IQ-nya atau bahkan IQ-nya tinggi ya. Tapi mereka bodoh dalam bertindak di dalam kehidupannya. Selalu salah dalam memilih sesuatu, selalu salah dalam melakukan sesuatu, selalu salah dalam mengambil keputusan, dan akhirnya tiap hari mereka terus melakukan kesalahan, menambah persoalan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena mereka tidak pandai dalam menjalani kehidupannya. Meskipun mereka memiliki IQ yang tinggi, di dalam sekolah mereka mempunyai nilai yang baik, tetapi di dalam kehidupannya, kualitas kehidupannya terlihat berbeda, tidak sama seperti dengan nilai yang mereka dapatkan di saat mereka belajar, di saat mereka sekolah, atau di saat bekerja, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan ini perlu kita harus mengetahui apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, keputusan-keputusan yang harus kita ambil, supaya kehidupan kita tidak sama seperti orang bodoh, tidak menjadi seperti orang yang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa ya. Dan kita melihat orang yang bodoh selalu melakukan kesalahan, melakukan hal yang salah, memilih sesuatu yang salah, membuat keputusan yang tidak sesuai, dan akhirnya tiap hari menambah persoalan sebab hidupnya tidak dilandasi dengan kebenaran itu, pengetahuan. Dan dalam kehidupan kita, pengetahuan kepada manusia adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang menjadi pengetahuan untuk menuntun setiap kehidupan kita, agar kita dapat
mengambil keputusan yang benar, melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan dikatakan orang pandai adalah mereka yang selalu dapat membaca situasi, bisa menempatkan diri dengan benar, bisa melakukan hal yang benar. Dan akhirnya mereka dapat membangun prestasi yang membawa kehidupannya lebih tinggi, lebih baik kualitasnya, penuh dengan pengetahuan. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan perlu adanya pengetahuan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita yang sudah sering terus-terus mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita sudah banyak memiliki pengetahuan yang dapat membuat kehidupan kita, kualitas kehidupan kita di hadapan Tuhan lebih baik lagi. Ya, mengerti akan firman-firman Tuhan, mengerti akan apa yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang kita baca, dan kita lihat. Nah, lalu jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan supaya orang yang bodoh tadi bisa menjadi pandai, mereka bisa memiliki pengertian. Ya, orang bodoh beda dengan orang bebal. Kita tidak bisa samakan orang bodoh dengan orang bebal. Orang bodoh adalah orang yang mereka benar-benar tidak mengetahui sehingga mereka tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Berbeda dengan orang bebal. Kalau orang bebal mereka mengetahui tetapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka tidak mau diberitahu. Mereka tahu tapi tidak mau melakukannya, tidak mau dikasih tahu, ya. Sehingga mereka dikatakan orang yang bebal dan akhirnya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, namun orang bodoh adalah orang yang belum mengerti sehingga mereka belum tahu apa yang harus dilakukan, maka perlu ada yang memberitahunya, ya. Perlu ada yang mengajarkannya supaya mereka bisa mengetahui, bisa mengerti apa yang dapat mereka kerjakan, apa yang dapat mereka ambil, langkah yang dapat mereka lakukan, tindakan yang dapat mereka lakukan. Perlu ada yang mengajarnya supaya mereka bisa menjadi pandai. Nah, dan yang mengajarnya itu siapa? Ya, kita yang sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti akan firman Tuhan. Kita yang bisa mengajar mereka, memberikan pengertian kepada mereka untuk menjalani kehidupan ini. Ya, kita mengerti akan firman Tuhan, kita bisa mengajarkan mereka akan firman-firman Tuhan. Ya, itu caranya untuk bisa untuk mengajarkan mereka, untuk memberitahukan mereka supaya mereka menjadi pandai melalui diri kita, memberikan contoh kepada mereka supaya kehidupan mereka yang tadinya bodoh. Dan ketika kita memberikan pelajaran dari kehidupan kita, kita memberikan contoh sebagai anak-anak Tuhan yang mengetahui firman Tuhan, mengetahui apa yang menjadi perintah kehendak Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pandai. Karena apa? Mereka sudah diberitahukan, mereka sudah mengerti, mereka sudah bisa atau mereka sudah tahu apa yang harusnya mereka lakukan, apa yang harusnya mereka kerjakan. Mereka sudah mengerti firman Tuhan di dalam kehidupannya sehingga mereka bisa membangun kualitasnya yang dari tadinya bodoh sehingga bisa menjadi pandai. Mereka bisa mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Firman Tuhan mereka bisa ketahui, bisa mereka mengerti di dalam kehidupan mereka, ya. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti akan firman Tuhan. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 di bagian B di sana dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di bagian A dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, kata muda di sini bisa juga diartikan belum mahir. Ya, jangan kita berpikir di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita bahwa kita ini bukan saya ini hanya seorang jemaat, bukan hamba Tuhan. Saya tidak mahir untuk mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu akan firman Tuhan. Jangan kita berpikir demikian. Jangan kita berpikir bahwa biarkan hamba Tuhan atau pendeta saja yang mengajarkan orang supaya mereka mengerti firman Tuhan. Tetapi mengapa kita diberikan pelajaran, yaitu supaya kita pandai. Kalau kita tidak mengajarkan lagi kepada orang, jadi di mana semua pengetahuan atau firman-firman yang telah kita terima?
Oleh sebab itu ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita bisa mengajarkan orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, jadilah teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan berpikir seperti tadi yang saya katakan, kita masih muda atau kita belum mahir untuk mengajarkan orang. Tetapi gunakan apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dan justru karena kita sudah mengetahui, maka kita mengajarkan mereka lewat diri kita yang sudah diberikan pengetahuan akan firman Allah dan sudah mengerti dan sudah diajarkan firman-firman di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah diberitahukan firman Tuhan, kita mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ketika kita mengajarkannya kepada mereka, disitulah mereka akan belajar. Mereka akan melihat bagaimana apa yang sebenarnya harus mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka kerjakan. Ya, sebab jika orang bodoh terus diajarkan sama orang bodoh, orang bodoh diajarkan sama orang yang juga tidak pandai, tidak tahu harus bagaimana, tentunya akan menjadi masalah, akan menjadi satu masalah di dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mereka coba sana, coba sini. Ada orang-orang yang mencoba hal-hal baru dalam kehidupan mereka, tetapi hal-hal baru itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak baik, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada yang narkoba atau pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat di mana perkumpulan banyak hal-hal yang tidak baik, banyak sesuatu yang tidak baik di sana. Mereka mencoba-coba untuk mencari apa yang sebenarnya harus mereka lakukan, apa yang menjadi tujuan hidup mereka, sehingga itu menjadi masalah di dalam kehidupan mereka, bukan menambah baik tetapi menambah dosa di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kita yang mengetahui firman Tuhan, kita harus mengajarkan kepada mereka supaya mereka bisa mengerti dan mereka tidak mencoba-coba dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan mereka juga dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan disitulah kita melakukan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Perhatikan kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi jangan kita ragu untuk mengajarkan mereka yang belum mengerti akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita ajarkan, ketika kita mengajarkan kepada mereka, mereka bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui kita, dan kita bisa menjadi teladan. Kita juga melakukan firman Tuhan, karena Tuhan juga menyertai kehidupan kita yang terus setia kepada Tuhan dan mengajarkan firman-firman Tuhan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi biarlah umat-umat Tuhan jadilah pelaku firman Tuhan, biar kita jadi pelaku firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengerti, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, baik menceritakan kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami roh Tuhan, untuk kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat dan kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan, sehingga juga Tuhan banyak
orang-orang dapat mengerti akan firman Tuhan, akan dapat mengenal Engkau dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, bukan dengan keperkasaan kami dan bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan Roh-Mu, firman Tuhan semesta alam yang terus menguatkan kami, terus memelihara kehidupan kami, untuk kami mengajar orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum mengerti akan firman Tuhan menjadi mengerti. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.